Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara doa bersama menjelang bulan suci Ramadan, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, Mas Agus Herwanto, dan sari tilawah oleh Mbak Nelly Putri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agus dan juga Mbak Nelly. Dan semoga bagi yang membacakan serta bagi kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah sekiranya dalam beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebagai umat muslim wajib untuk kita menunaikan ibadah puasa. Ya, dan selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, Bapak Ustadz Sofyan Khalid Rurai LC. Mohon izin Bapak Ibu, ya mungkin izin untuk dapat monitor kembali. Iya, Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz Sofyan Khalid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, mohon izin selaku narasumber dan juga guru kita, mohon izin untuk dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, untuk dapat memberikan tausiah, dan sekiranya selesai menyampaikan tausiah akan dilanjut dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Baik, untuk selanjutnya mohon Pak Ustadz untuk pencerahannya, persilahkan. Suara saya cukup jelas ya? Pak Ustadz terdengar jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah berada di depan mata kita. Semoga kita semuanya insya Allah Ta'ala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang penuh berkah ini. Betapa banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, saat masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu.
tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin wa fihi lailatun hiya khairu min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dibuka pintu-pintu surga di bulan itu dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu setan-setan yang paling jahat. Dan di bulan itu ada satu malam yang pahala amal ibadah di malam tersebut lebih baik daripada amalan seorang hamba selama 1000 bulan. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka dia telah sangat merugi. Maka jemaah sekalian, kita tidak ragukan lagi betapa agungnya bulan Ramadan itu. Betapa banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Ramadan memberi arti yang sangat besar bagi setiap muslim. Apa yang ingin kita dapatkan dari bulan Ramadan? Yang pertama adalah pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah. Yaitu kebaikan-kebaikan besar yang Allah siapkan untuk kita di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengabarkan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu maknanya kebaikan-kebaikan yang melimpah dan kebaikan-kebaikan yang akan terus ada. Inilah yang harus kita kejar di bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Tentu dengan mengamalkan syariat Allah atau apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk diamalkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita ikuti di bulan yang penuh berkah ini. Tidak ada cara lain untuk bisa menggapai kebaikan-kebaikan itu kecuali dengan melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di bulan yang penuh berkah ini dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ikhlas itu adalah menjauhi semua dosa syirik. Jadi jemaah sekalian, untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang melimpah di bulan ini adalah dengan melakukan amal-amal ibadah yang Allah syariatkan kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Namun, amal ibadah itu tidak akan diterima begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ikhlas dalam agama itu maknanya adalah membersihkan diri kita dari semua noda-noda dosa syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil yang disebut dengan riya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa syirik itu menghapuskan amal ibadah kita. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Tuh. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Syirik besar
itu menghapuskan semua amalan seorang hamba, dan syirik kecil yaitu riya menghapuskan amalan yang menyertainya. Apa itu riya? Orang yang beribadah lalu terselip dalam niatnya sedikit keinginan agar ibadahnya disaksikan oleh orang, lalu dia mendapatkan pujian. Maka saat itu hancurlah ibadahnya, tidak diterima. Syarat yang kedua, agar kita menggapai kebaikan di bulan Ramadan ini adalah dengan mencontoh atau meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah kita hanya mengandalkan tradisi yang diwariskan turun-temurun, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya, hanya dibuat-buat oleh orang-orang terdahulu, maka amalan kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi disinilah pentingnya kita kembali membuka-buka buku, mendengarkan kajian-kajian, membaca fatwa-fatwa ulama terkait dengan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan, agar amalan kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama yang harus kita gapai di bulan Ramadan. Yang kedua, jemaah sekalian, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara yang paling penting untuk kita kejar di bulan Ramadan. Meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah itu didapat dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama, melakukan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan ini. Yang kedua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa, barang siapa melakukan salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi untuk menggapai ampunan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita beribadah, yaitu melakukan amal yang disyariatkan, di antaranya berpuasa dan melakukan salat tarawih dengan dua landasan ibadah. Yang pertama karena iman, artinya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau ada satu yang kita ingkari, maka itu membatalkan iman. Contoh jemaah sekalian, ada seorang muslim mengatakan, ada ajaran Islam walaupun ada dalam Al-Quran dan hadis dan ulama menjelaskan itu disyariatkan, tapi itu nggak cocok lagi di zaman sekarang. Maka orang yang berkata seperti itu, dia bukan lagi orang yang beriman. Karena dia mengingkari yang seharusnya diimani. Atau dia mengatakan, sudah tidak relevan lagi, atau hanya cocok di negeri Arab. Ya misalkan, larangan berzina, atau larangan mendekati zina. Katanya, itu sudah nggak cocok diterapkan di zaman sekarang, hanya cocok di negeri Arab. Maka berarti dia tidak mengimani sesuatu yang Allah perintahkan untuk diimani, yaitu syariat Allah berlaku bagi setiap zaman dan bagi seluruh negeri. Karena Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalian semuanya, dimanapun kalian tinggal, sampai hari kiamat, syariat harus berlaku atas kalian. Sehingga kalau ada seorang muslim mengatakan, ada sebagian syariat sudah nggak layak berlaku bagi kita, umat di zaman sekarang, berarti dia tidak lagi mengimani sebagian yang Allah perintahkan untuk diimani. Sehingga dia bukan orang yang beriman. Mengingkari salah satu yang wajib untuk diimani adalah membatalkan keimanan seseorang. Terlebih lagi kalau dia mengingkari pokok-pokok keimanan, seperti rukun iman yang 6. Jadi ini dasar untuk menggapai ampunan, kata Nabi SAW. Puasa kita, tarawih kita harus dilakukan imanan. Artinya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Termasuk mengimani wajibnya puasa dan disunahkannya sholat tarawih. Dasar yang kedua, kata Nabi SAW, ihtisaban, mengharapkan pahala. Dan inilah yang disebut dengan ikhlas. Oleh karena itu hadis ini sekaligus mengoreksi orang yang menganggap bahwa ikhlas itu nggak boleh mengharap apa-apa. Justru Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ikhlas itu adalah mengharapkan pahala dari Allah, yaitu mengharap masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kenapa masih disebut ikhlas, padahal mengharapkan sesuatu? Karena kita mengharapkannya hanya semata kepada Allah. Kalau kita mengharap dari selain Allah, maka itu bukan lagi ikhlas, itu disebut syirik. Lawan daripada ikhlas adalah syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil seperti riya, sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi. Baik, ini cara yang pertama untuk menggapai ampunan. Melakukan ibadah yang disyariatkan kepada kita dengan 2 dasar, karena iman dan mengharapkan pahala. Yang kedua, untuk menggapai ampunan adalah dengan bertaubat. Yaitu kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu, kita tinggalkan, kita jauhi, dan kita bertekad dalam hati tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan, ini 3 rukun taubat. 3 rukun taubat. Pertama, menyesali dosa-dosa yang telah lalu. Jangan malah bangga melakukan dosa. Na'udzubillah, ini penghalang taubat. Kalau seorang bangga dengan dosanya. Yang kedua, meninggalkannya, menjauhinya. Jangan lagi melakukannya. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau seseorang bertobat, tapi dalam hatinya masih ingin melakukan lagi di masa depan, maka tobatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang meninggalkan dosa di bulan Ramadan, tapi dia niat nanti setelah Ramadan mau melakukan lagi, tobatnya tidak sah dan dia tidak akan mendapatkan ampunan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Dan ibadah Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang dilakukan seorang hamba di antara waktu-waktu tersebut, idza jutunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa besar. Apa artinya menjauhi dosa besar? Menjauhi dosa besar mengandung 2 makna. Yang pertama, yang sudah kita lakukan, kita taubat kepada Allah. Yang kedua, yang belum kita lakukan, janganlah kita mendekatinya. Melakukannya apalagi, mendekatinya saja tidak boleh. Jadi kata Nabi SAW, syarat mendapatkan ampunan dengan amal-amal ibadah yang kita kerjakan, harus dengan menjauhi dosa-dosa besar. Walaupun jemaah sekalian, taubat itu kewajiban sepanjang zaman. Jangan kita menunda-nunda taubat, tunggu nanti bulan Ramadan, padahal kita nggak bisa jamin. Walaupun mungkin Ramadan tinggal sehari lagi, setengah hari lagi, apakah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Kan nggak ada jaminan. Taubat itu kewajiban sepanjang hidup kita.
Namun tidak diragukan lagi, di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Kewajiban tobat di bulan Ramadan lebih wajib lagi kita lakukan. Maka jemaah sekalian, inilah dua hal untuk menggapai ampunan di bulan Ramadan. Pertama, melakukan amal-amal yang disyariatkan di atas dasar iman dan mengharapkan pahala. Yang kedua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, inilah sesungguhnya yang paling penting di bulan Ramadan. Meraih ampunan Allah. Karena dengan ampunan Allah itulah kita masuk surga. Sebab kalau mengandalkan amalan kita sangat sedikit. Sementara dosa kita banyak. Amalan kita untuk membayar nikmat yang Allah berikan di dunia ini saja nggak bisa. Nggak sanggup. Bagaimana lagi untuk menukar dengan surga? Sehingga kita bisa masuk surga kalau Allah telah memberikan ampunan kepada kita. Dan kita harus takut. Malaikat Jibril pernah berdoa, Syakiya abdun adraka Ramadan, fansalakha minhu. Syakiya abdun adraka Ramadan, fansalakha minhu, walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Jadi didoakan agar orang itu celaka oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Karena dia meremehkan bulan Ramadan yang Allah anugerahkan. Sehingga dia nggak berusaha menggapai ampunan Allah. Maka malaikat Jibril pun marah. Karena Allah juga marah. Sehingga malaikat Jibril mendoakan keburukan untuknya, dan Rasulullah SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Ini yang perlu kita takutkan. Kalau kita meremehkan bulan Ramadan, kita tidak manfaatkan untuk memperbanyak kebaikan dan menjauhi dosa-dosa, naudzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka di bulan Ramadan karena didoakan buruk oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, ini yang kedua yang harus kita kejar di bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi, meraih kebaikan yang melimpah, yaitu melakukan ibadah-ibadah dengan memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menggapai ampunan Allah dengan cara melakukan amalan-amalan yang disyariatkan dan bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa. Yang ketiga, yang sangat penting di bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan, adalah memperbanyak doa. Memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan adalah waktu mustajab dikabulkannya doa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita sia-siakan. Sepanjang bulan Ramadan perbanyaklah berdoa. Terserah mau minta apa saja. Tapi utamakan permintaan untuk keselamatan di akhirat. Kita mau minta untuk dunia kita tidak masalah. Kita ingin harta kita bertambah, umur kita panjang, sehat, rezeki melimpah, tidak ada masalah. Semua kita minta kepada Allah. Dulu para sahabat, garam pun mereka minta kepada Allah, sandal pun mereka minta kepada Allah. Mereka tidak pernah meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi utamakan doa untuk kebahagiaan di akhirat kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Salatu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid. Doa orang tua untuk anak. Maka ini manfaatkan betul-betul kita sebagai orang tua, doakan kebaikan untuk anak kita. Dan jangan sekali-kali mendoakan keburukan walaupun anak kita sedang nakal dan kita sedang marah besar. Jangan sekali-kali doakan keburukan karena pasti dikabulkan. Yang kedua, wada'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Apalagi puasanya puasa Ramadan, berarti terkumpul 2 kebaikan, 2 sebab dikabulkannya doa.
yaitu sedang berpuasa dan di bulan Ramadan. Karena sedang berpuasa di sini mencakup juga puasa sunnah. Sekarang kita masih di bulan Sya'ban, kita sedang berpuasa sunnah, juga dianjurkan memperbanyak doa. Yang ketiga, wada'watul musafir, doanya musafir. Mungkin di antara kita di bulan Ramadan ada yang pergi umroh, Masya Allah ini safar ibadah, perjalanan ibadah, doanya lebih mustajab. Atau safar untuk berbakti kepada orang tua, mudik pulang kampung, demi menyenangkan hati orang tua, atau menyambung silaturahmi dengan keluarga. Ini juga safar ibadah. Dan hendaklah kita niatkan ibadah. Hendaklah kita niatkan ibadah. Jangan cuma sekedar jalan-jalan, liburan. Tidak. Niatkan ibadah. Bersilaturahmi dengan keluarga, terutama berbakti kepada orang tua. Maka safar kita semakin bernilai, sehingga doa lebih mustajab. Manfaatkan untuk memperbanyak doa, meminta semua hajat-hajat kita. Dan ingatlah, jauhi selalu perbuatan dosa. Karena dosa itu penghalang dikabulkannya doa. Nabi SAW menyebutkan, Zakara rajul yutilu safar, ash'atha akbar yamuddu yadaihi ila sama, ya Rob, ya Rob. Seseorang yang melakukan perjalanan jauh, penampilannya kusut masai, tidak bermegah-megah. Dia menengadahkan tangannya ke langit, sambil berdoa, wahai Rob, wahai Rob. Dia minta kepada Allah. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari sumber yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi agar dikabulkan doa, ini juga pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jemaah sekalian, bertobat itu kalau dosanya hanya kepada Allah, berarti tobatnya hanya kepada Allah. Tapi kalau kita salah kepada orang, di samping bertobat kepada Allah, kita pun harus menyelesaikan dengan orang tersebut. Misalkan ada hak dia yang belum kita tunaikan, mungkin kita pernah beli barang belum kita bayar, atau hutang kita belum bayar, padahal sudah jatuh tempo, segera kita bayar. Barulah Allah akan mengampuni dosa kita tersebut. Kalau tidak, na'udzubillah, urusannya akan panjang sampai di akhirat kelak. Ini yang ketiga jemaah sekalian, Ramadan adalah kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di bulan Ramadan itu lebih mustajab, terutama saat kita sedang berpuasa. Kemudian yang keempat, agar kita terbebas dari api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi utaqa minan nari fi kulli yaumin wa laylatin. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Salah satu waktu terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka adalah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan ini untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Dengan memperbanyak amalan, bukan sekedar beramal, tapi amal itu diperbanyak. Amal itu diperbanyak, terutama yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma yang kamu sedekahkan. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, luar biasa. Sedekah itu jangan dipandang jumlahnya. Kata Nabi SAW, andai engkau punya satu butir kurma saja, masih mungkin dibagi dua. Separuh kamu makan untuk kebutuhanmu, supaya kamu nggak minta-minta, karena minta-minta itu juga tercela dalam syariat. Separuh lagi sedekahkan. Bisa jadi hanya separuh kurma ini kita sedekahkan menjadi benteng kita dari api neraka. Jangan sia-siakan jemaah sekalian. Banyak bersedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan
beliau semakin dermawan. Tidak ada yang menyaingi Nabi SAW dalam kedermawanan. Padahal jemaah sekalian, kalau kita baca catatan sejarah, Nabi SAW bukan orang yang kaya raya. Di masa beliau, ada orang-orang kaya dan sangat dermawan. Ada Abu Bakar. Abu Bakar itu orang kaya. Sudah kaya, ganteng, dan surganya yang paling tinggi, karena imannya yang paling kuat, dan paling banyak menolong agama Islam, menolong Rasulullah SAW. Begitu pula Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan luar biasa banyaknya sedekah beliau. Bahkan hari ini jemaah sekalian, di salah satu bank di Arab Saudi itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Karena tanah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu entah bagaimana dijual atau disewakan sehingga uangnya dimasukkan ke rekening Utsman bin Affan, dan uang itu dipergunakan untuk sedekah kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Itu luar biasa. Sampai hari ini Utsman bin Affan punya rekening bank. Ini satu-satunya sahabat yang punya rekening bank di Arab Saudi. Begitu pula Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata mereka tidak bisa mengalahkan kedermawanan Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu semakin besar lagi, semakin melimpah. Apa saja yang beliau miliki, beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka jemaah sekalian, ini diantara jalan untuk selamat dari api neraka. Bukan selamat begitu saja, tapi harus ada usaha. Begitu pula jemaah sekalian, 10 malam, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Usaha kita untuk selamat dari api neraka dengan memperbanyak ibadah harus ditingkatkan di babak final. Babak final jemaah sekalian, yang menentukan ibadah kita itu berhasil atau tidak, itu kan babak finalnya. Walaupun kita 10 hari pertama, 10 hari kedua semangat, tapi 10 hari yang ketiga kita melemah, berarti menunjukkan kita nggak berhasil, nggak menang. Tetapi walaupun kita di 10 hari pertama dan 10 hari kedua banyak kekurangan, namun di 10 hari terakhir, di babak finalnya, kita kuatkan semangat ibadah, maka 10 hari pertama dan kedua itu akan dimaafkan oleh Allah. Demikian kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Penilaian terhadap amalan-amalan kita itu di penutupannya. Makanya sangat disayangkan, umat Islam umumnya semangat ibadah di 10 hari pertama. 10 hari kedua sudah mulai melemah. 10 hari ketiga, bukan masjid lagi yang ramai. Pasar-pasar, mal, dan lain-lain. Ini sangat disayangkan. Padahal 10 hari terakhir itulah yang seharusnya kita lebih semangat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersemangat di 10 hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa aykadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi SAW apabila masuk 10 malam terakhir, beliau lakukan 3 hal. Yang pertama, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya, beliau fokus ibadah sampai tidak berhubungan suami istri selama 10 hari 10 malam. Karena beliau beriktikaf di masjid. Demi agar lebih fokus ibadah, beliau iktikaf. Beliau tinggalkan rumahnya sementara selama 10 hari 10 malam. Ini termasuk sunnah yang sangat ditekankan, iktikaf. Yang kedua, beliau bangunkan keluarganya. Karena rumah Nabi SAW itu kan berdempetan dengan masjid. Jadi beliau dari masjid bisa membangunkan keluarganya di rumah. Khusus 10 malam terakhir, Nabi SAW bangunkan keluarganya untuk memperbanyak ibadah. Padahal di malam-malam sebelumnya beliau tidak sampai membangunkan mereka. Biar mereka bangun sendiri saja. Yang ketiga, wa ahya lailahu. Beliau hidupkan malamnya. Maksudnya kata para ulama, bisa jadi Nabi SAW di 10 malam terakhir Ramadan tidak tidur sama sekali. Dan bisa jadi beliau tidurnya sedikit.
untuk memperbanyak ibadah dengan harapan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi, untuk selamat dari api neraka bukan selamat begitu saja, harus ada usaha yang besar. Dan semakin besar usaha kita, maka tentu anugerah yang Allah berikan pun semakin besar. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yang kelima, jemaah sekalian, untuk apa Ramadan ini? Yang kelima, dan ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan, mungkin setelah ini bisa ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Yang kelima, yang terakhir adalah agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi jemaah sekalian, bulan Ramadan dengan segenap ibadah yang ada di dalamnya, terutama ibadah puasa, itu adalah lembaga pendidikan yang menempa kita selama bulan Ramadan. Nah, kita akan mengetahui pendidikan yang kita lalui selama bulan Ramadan berhasil atau tidak adalah setelah bulan Ramadan. Kalau kita mendapati diri kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik, berarti itu sebuah indikasi kuat. Walaupun kita nggak bisa memastikan, karena kepastian itu ada di sisi Allah. Tapi kata para ulama, itu sebuah indikasi kuat yang menunjukkan ibadah kita berhasil, sekolah kita berhasil, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kembali lagi kepada kehidupan kita seperti sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kita malas-malas sholat, lalu masuk bulan Ramadan kita bersemangat sholat, tapi setelah bulan Ramadan kita kembali malas lagi. Itu menunjukkan apa? Pendidikan yang kita lalui di bulan Ramadan tidaklah berhasil, dan sebuah pertanda ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataifu Al-Ma'arif. Tapi jemaah sekalian, puasa yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa? Maka ketahuilah, puasa yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa adalah yang dapat mencegah kita dari perbuatan yang haram. Bukan sekedar mencegah kita dari makan dan minum dan berhubungan suami istri, tapi mencegah lisan kita dari mengucapkan kata-kata kotor, ghibah, namimah, membuli, menghina, dan ucapan-ucapan yang haram lainnya. Mencegah mata kita dari memandang yang haram, mencegah telinga kita dari mendengarkan yang haram, mencegah semua anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram. Inilah hakikat puasa. Sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan kita, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan kejahilan. Kejahilan itu maknanya perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk atau bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa tidak meninggalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya tidak ada gunanya dia berpuasa. Nabi SAW juga mengingatkan, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Bisa jadi orang yang berpuasa itu, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Rasulullah SAW juga mengingatkan, puasa itu adalah perisai. Dalam dua hadis yang awalnya sama tapi lanjutannya berbeda. Hadis yang pertama, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Yastajinnu bihal abdu minan nar." Yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Allahu Akbar. Ini luar biasa keagungan puasa. Dapat menjadi tameng kita kelak dari api neraka di samping sedekah tadi.
Ini hadis yang pertama yang berbicara tentang puasa itu adalah tameng, yaitu tameng dari api neraka. Yang kedua, tameng dari perbuatan maksiat. Dan yang pertama tidak akan bisa kita dapat tanpa yang kedua. Kata Rasulullah SAW, "Wasyamu junnah," dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Maka apabila hari seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Janganlah dia berteriak-teriak, jangan dia berisik. Jangan lisannya mengganggu orang. Dan janganlah dia melakukan kejahilan, yaitu amalan tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya. Wa in syatamahu ahadun falyakul inni saimun inni saimun. Dan apabila seorang mengajak dia bertengkar, orang itu mencaci maki dirinya, maka dia bersabar, dia tidak layani orang itu, dia mengatakan kepada orang tersebut, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Artinya, puasa harus bisa mengendalikan emosi seseorang. Walaupun dia berpuasa dari makan, tapi tidak berpuasa dari pengendalian emosinya, dari pelampiasan emosinya, maka puasanya nggak ada gunanya. Ini hakikat puasa. Bisa mencegah emosi kita, bisa melatih kesabaran kita, sehingga kita tidak melampiaskan amarah kita dalam sesuatu yang Allah haramkan. Ini hakikat puasa jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, kalau kita sedang puasa, ada orang yang mencaci maki kita, kita sabar. Kita tidak layani dia. Kita katakan kepadanya, saya sedang puasa, 2 kali. Apakah itu berarti tunggu sampai saya berbuka? Tidak. Itu latihan. Setelah kita berbuka, kita sudah terbiasa. Kalau setelah berbuka kita cari orang itu untuk menyelesaikan, maka ini berarti puasa yang kita lalui sehari itu gagal. Jadi demikianlah puasa jemaah sekalian. Di dalamnya ada pendidikan kesabaran. Bahkan di dalam puasa terkandung 3 jenis kesabaran. Karena kesabaran itu terdapat dalam 3 hal. Harus kita miliki dalam 3 hal. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam puasa, kita bersabar untuk melakukan ibadah puasa. Walaupun dalam kondisi sulit. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Dalam puasa, kita bersabar menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, sabar menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita. Dalam puasa, kita menghadapi kesulitan, rasa lapar dan haus. Kita pun bersabar. Jadi, inilah 3 sabar yang kita perlukan dalam hidup. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyulitkan hidup kita. Dan semua kesabaran ini terdapat dalam ibadah puasa. Kalau kita miliki semua ini, saat kita berpuasa, barulah kita bisa mencapai derajat takwa, dan kita insya Allah menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah paling tidak 5 tujuan, 5 hikmah, 5 hasil yang akan kita dapatkan untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya, atas tausiahnya, dan kami persilahkan Bapak Ibu, mohon izin apabila ada yang memiliki pertanyaan, dapat langsung mengaktifkan mikrofonnya, boleh untuk ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz, dan juga apabila Bapak Ibu ya berkenan untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat Zoom, dipersilahkan juga. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab sudah dibuka. Pak Yang mau tanya? Iya, siap. Silahkan. Iya, silahkan Mas Firman. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ustaz, mau tanya, kalau di bulan
Ramadan kita taraweh itu bagusnya di masjid atau di rumah, karena ada hadis juga sebaik-baik sholat sunnah itu kan di rumah gitu Ustaz ya. Itu gimana Ustaz? Baik. Bagi laki-laki untuk sholat tarawih lebih afdal di masjid bersama imam. Betul, pada dasarnya sholat-sholat sunnah lebih afdal di rumah. Tapi enggak semua sholat sunnah. Pada umumnya, sholat sunnah lebih afdal di rumah. Sampai Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ij'alu min salatikum fi buyutikum, la taj'aluha kubura. Jadikan sebagian sholat kalian, yaitu sholat sunnah di rumah, jangan jadikan sholat rumah kalian seperti kuburan. Jadi pada dasarnya lebih afdal sholat sunnah di rumah. Qobliyah, subuh, ba'diyah, sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, itu semuanya lebih afdal di rumah. Lebih afdal. Pahalanya lebih besar. Dan juga di samping itu akan memberi contoh yang baik kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Anak-anak kita melihat kita sholat di rumah, itu bagian dari pendidik, cara kita mendidik mereka. Tapi tidak berlaku bagi sholat tarawih. Sholat tarawih lebih afdal di masjid, berjamaah. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Walaupun Nabi SAW dan sahabat tidak melakukan sebulan penuh di masjid. Tapi itu karena ada alasan. Alasannya adalah karena ketika itu syariat masih berubah, belum Allah tutup syariat, belum disempurnakan, masih mungkin ada perubahan, sehingga Nabi SAW takut. Jangan-jangan tarawih diwajibkan, sehingga beliau tidak sholat tarawih di masjid sebulan penuh. Kenapa beliau takut? Karena sayangnya beliau kepada umat. Kalau jadi kewajiban dan umat nggak sanggup melakukan, nanti jadi dosa kan? Ini luar biasa kasih sayang Nabi SAW kepada umat Islam. Maka setelah beliau wafat, dan setelah agama Allah sempurnakan dengan turunnya Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yang sunnah tidak mungkin lagi berubah menjadi wajib. Sehingga di masa sekarang, sejak Nabi SAW wafat, itu disyariatkan sholat tarawih di masjid sebulan penuh. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di zaman Abu Bakar belum sempat dilakukan karena berbagai macam halangan. Tapi di masa Umar itu dilakukan sampai hari ini. Jadi para sahabat melakukannya, para ulama dahulu, ulama salaf melakukannya. Sampai hari ini mereka lebih mengutamakan sholat tarawih di masjid berjamaah. Dan juga ada sabda Nabi SAW, Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya orang yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka akan ditulis baginya sholat semalam penuh. Subhanallah. Ini diantara anugerah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Jadi kita sudah tidur, kita masih dicatat sholat semalam penuh. Padahal sholatnya hanya mungkin setengah jam, 1 jam. Tapi dengan syaratnya, berjamaah dan sampai imam selesai. Jadi nggak boleh kita tinggalin imam sebelum imam selesai sholat tarawih dan witir. Dan konsekuensinya nanti kita nggak dapat pahala sholat sepanjang malam. Iya, jadi ini keutamaan khusus. Maka sholat tarawih tetap lebih afdal di masjid. Namun kalau kita nggak sempat di masjid, ya nggak apa-apa, kita di rumah. Nggak berdosa pun kita sholat di rumah, tidak berdosa karena hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Cuma kurang afdal. Tapi kalau kita ada halangan, maka tidak masalah kita di rumah, tetap kita dapat keafdalan itu karena ada halangan. Begitu pula bagi kaum wanita. Kaum wanita lebih afdal tetap di rumah. Tapi ke masjid boleh. Namun keumuman dalil menunjukkan wanita tetap lebih afdal di rumah. Nabi SAW mengatakan, La tamna'u ima Allahi masajid Allah, wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian halangi
para hamba-hamba Allah yang wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Namun kata Nabi SAW, beribadah di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi kaum wanita tetap lebih afdal di rumah. Namun andai wanita mau ke masjid, boleh-boleh saja, tapi dengan syarat dia beradab dengan adab-adab syariat sebagai seorang wanita muslimah ketika keluar dari rumah. Demikian, wallahu alam. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya, dan juga terima kasih Mas Firman atas pertanyaan yang disampaikan. Dan selanjutnya silakan Pak Ali yang sudah raise hand, silakan dapat menyampaikan pertanyaan. Ya, izin Pak Ali, sepertinya masih termute. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Melayang. Pak Ustadz, saya mau tanya, sederhana sekali, kan aktivitas itu lebih banyak malam hari kalau bulan puasa itu. Nah, kalau siang hari itu, terutama saya ini, tidur siang saya bertambah banyak. Bagaimana? Apakah puasa saya itu sah atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tidur siang pada dasarnya hal yang mubah. Memang ada sebagian orang mengatakan tidur orang berpuasa itu ibadah, tapi itu tidak benar. Itu tidak ada dalilnya. Tidur itu hukumnya mubah. Tidak berdosa, tidak berpahala. Tapi bisa berpahala. Dengan cara apa? Dengan cara berniat. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Gimana cara niatnya? Kita tidur dengan niat agar di malam hari kita bisa lebih banyak beribadah. Karena kita sudah cukup istirahat, maka di malam hari kita akan lebih banyak membaca Al-Quran, atau sholat tarawihnya lebih panjang, dan seterusnya. Maka saat itu tidur siang kita menjadi ibadah. Jadi hal-hal yang bersifat mubah dalam syariat bisa menjadi ibadah dengan niat-niat yang baik. Ya. Dan selama tidur kita tidak sampai menyia-nyiakan apa yang Allah perintahkan, ya tidak ada masalah. Yang penting kita jangan menyia-nyiakan apa yang Allah syariatkan, yaitu waktu sholat kita tetap berusaha untuk bangun. Setelah sholat kalau masih perlu tidur, tidur lagi, tidak ada masalah. Jadi yang penting kita tidak menyia-nyiakan yang Allah syariatkan bagi kita. Begitu pula tentu jam kantor. Ya, jangan dipakai untuk tidur. Karena itu juga jangan kita menganggap hanya urusan kita dengan peraturan kantor. Itu juga urusan kita dengan Allah. Karena Allah menyuruh kita sebagai muslim untuk bekerja dengan baik dan menaati aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Ketika kita masuk di sebuah kantor, tentu kita sepakat dengan aturan di kantor tersebut. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat yang telah mereka sepakati. Jadi jangan tidur pula di jam kantor. Jadi harus berusaha. Ya, jadi pada dasarnya tidur itu mubah selama tidak menyebabkan kita menyia-nyiakan yang seharusnya kita kerjakan. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Sama-sama. Silahkan kalau ada Ya, pertanyaan baik. lain. Terima kasih ya Pak Ustadz dan juga Pak Ali. Ya, baik. Selanjutnya mohon izin untuk dapat kita fasilitasi pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Di sini ada 2 pertanyaan. Izin untuk membacakan pertanyaan pertama Pak Ustadz ya dari Bu Eti, Humas FTKE. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, ketika kita mempunyai hutang puasa Ramadan karena tahun lalu sedang hamil tua dan tahun berikutnya sedang menyusui, apakah cukup membayar fidyah atau dibayar puasanya secara mencicil? Izin pencerahan. Baik. Permasalahan ini memang ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat qadha tambah fidyah. Sebagian berpendapat fidyah saja. Sebagian berpendapat qadha saja. Dan di 3 pendapat ini pun masih ada rincian-rincian. Memang cukup luas perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Bahkan sudah terjadi sejak masa
para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun insya Allah sepanjang yang kami pelajari, pendapat yang paling kuat adalah cukup mengkodok saja, tidak perlu membayar fidyah. Karena wanita hamil itu diserupakan dengan orang sakit, dan orang sakit itu ada dua macam. Pertama, orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Maka orang sakit seperti ini, kalau dia nggak bisa puasa atau berat berpuasa, atau bisa membahayakannya, kewajibannya adalah bayar fidyah. Yang kedua, orang sakit yang masih mungkin sembuh, masih dapat diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah qada. Nah sekarang wanita hamil, apakah diserupakan dengan orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya, ataukah yang masih diharapkan kesembuhannya? Tentu yang lebih tepat adalah orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Jadi ada kemiripan antara wanita hamil dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, sehingga dia nggak puasa, maka hendaklah dia qada di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Jadi insya Allah pendapat yang lebih kuat, bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup berpuasa atau merasa khawatir jika berpuasa, mereka boleh berbuka, maka kewajibannya adalah mengqada setelah Ramadan dan boleh dicicil sesuai kemampuan. Jadi nggak usah merasa berat, walaupun sudah terlalu banyak hutang puasanya. Karena misalkan tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil lagi, dan seterusnya. Terlampau banyak hutangnya. Maka tidak usah merasa berat karena boleh dicicil sesuai kemampuan. Boleh dicicil sesuai kemampuan. Insya Allah tidak berat kalau dicicil sesuai kemampuan. Bahkan saat mencoba menyicil, lalu merasa berat atau khawatir bahaya, ya tidak masalah berbuka. Tapi jangan dihitung hari itu sudah puasa. Jadi para wanita nggak usah merasa berat. Anggap saja itu adalah sebuah amal ibadah yang dengannya Allah memberikan pendidikan kepada para ibu untuk lebih sabar. Sabar dalam mendidik anak, sabar menghadapi suami. Jadi di situ ada hikmahnya. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima Ada kasih Pak pertanyaan Ustadz lain? atas pencerahannya. Ya, siap Pak Ustadz. Kita berlanjut ke pertanyaan masih dalam chat Zoom dari Pak Eko Widianto. Pertanyaannya adalah, apakah hukumnya melaksanakan sholat tahajud setelah melaksanakan sholat tarawih dan witir di masjid? Izin pencerahannya Pak Ustadz. Jawabannya boleh. Yang penting tidak witir lagi. Karena yang pertama, tidak ada batasan rakaat sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukumus subh falyutir biwahidatin." Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus. Nggak ada batasan. Sampai kapan? Sampai seorang dari kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, hendaklah dia tutup dengan witir minimal 1 rakaat. Jadi hadis ini dikatakan para ulama menunjukkan sholat malam itu nggak ada batasan, sehingga tidak masalah. Kita mau sholat sebanyak apapun, setelah kita sholat bersama imam, kita lanjut lagi. Namun kalau kita sudah witir, kita jangan witir lagi, sebab Nabi SAW mengatakan, la witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Memang ada hadis mengatakan, ij'alu min akhir salatikum bilaili witran. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir itu adalah witir. Tapi hadis ini tidak sampai hukumnya wajib. Para ulama mengatakan ini tidak sampai wajib. Jadi mohon maaf, tes. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin mohon izin Bapak Ibu, sekiranya 1 pertanyaan terakhir ya, karena ya sudah menjelang penghujung acara juga. Ada lagi kah Bapak Ibu? Maaf, suara saya masih kedengaran.
Ya. Masih Pak Ustadz. Ya, siap. Saya mau tambahkan Masih sedikit terdengar? yang tadi, Pak. Oh iya. Oh iya, siap. Mohon izin ya, mungkin karena tadi terputus sedikit koneksi. Ya. Izin Pak Ustadz. Baik. Jadi memang yang afdol sunnahnya sholat malam kita ditutup dengan witir. Tapi itu tidak sampai wajib. Sehingga kalau kita sudah witir bersama imam, maka kita jangan witir lagi. Tapi kalau kita mau jadikan sholat terakhir witir, nah caranya saat imam salam, ya ketika kita sholat di masjid tarawih bersama imam, saat imam salam ketika witir, kita berdiri lagi. Sehingga kita tidak ikut witir. Kita genapkan sholat kita. Nah, sehingga nanti malam kita bisa witir. Jadi caranya seperti itu. Tapi kalau kita sudah witir bersama imam, juga tidak masalah. Yang penting nanti kita setelah sholat malam tidak menutupnya dengan witir lagi. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Baik ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dalam sesi ini ya dari Bu Dewi Syafitri. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, apakah kita bisa mengetahui kalau dosa kita sudah diampuni? Kalau memastikan itu nggak mungkin. Karena itu kan sesuatu pengetahuan atau ilmu yang ada di sisi Allah yang Allah nggak berikan wahyu kepada kita untuk mengetahuinya. Jadi memastikan nggak mungkin. Kita bisa memastikannya nanti di akhirat. Apakah kita sudah masuk surga dan selamat dari api neraka. Tapi kata Imam Ibnu Rajab, ada indikasi bahwa dosa kita sudah diampuni. Apa indikasinya? Setelah Ramadan kita menjadi lebih baik. Kalau sebelum bulan Ramadan kita kurang menjaga sholat, maka setelah Ramadan kita lebih jaga sholat dengan baik. Bagi laki-laki berjamaah di masjid lebih tepat waktu. Kalau sebelum bulan Ramadan mungkin ibu-ibu yang jilbabnya masih belum sesuai syariat, maka setelah bulan Ramadan jilbabnya sudah lebih rapi. Setelah bulan Ramadan kata-katanya sudah lebih santun. Tidak gampang menyakiti hati orang. Seperti itu. Tapi kalau setelah bulan Ramadan tidak ada perubahan berarti, maka itu adalah indikasi amalannya tidak diterima dan dosanya tidak diampuni. Iya. Jadi indikasinya adalah kita menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Walaupun sekali lagi ini bukan sebuah kepastian, ini cuma bagaikan sebuah harapan besar bahwa dosa kita diampuni. Makanya sangat salah besar ya kalau ada orang yang mengatakan, oh kita sudah kembali kepada fitrah, sudah diampuni. Dari mana kita tahu kita diampuni? Padahal ibadah kita juga belum tentu diterima. Kok sudah berani mengklaim diampuni? Nggak bisa kita mengklaim kita diampuni. Kita hanya bisa apa? Harap-harap cemas. Makanya dulu para ulama dulu, subhanallah, 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa. Ya Allah, pertemukan dengan bulan Ramadan dan beri hidayah agar bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa agar amalan mereka diterima dan dosa mereka diampuni. Jadi setelah bulan Ramadan, kita masih harus berharap-harap cemas. Semoga amal ibadah kita diampuni, amal ibadah kita diterima, dan dosa-dosa kita diampuni. Jangan sekali-kali kita mengklaim, kita sudah kembali ke fitrah, sudah nggak ada dosa. Ini bahaya. Karena itu kan ilmu gaib di sisi Allah, mana bisa kita ketahui. Dan juga bahaya yang lain, kalau orang mengklaim seperti itu, nanti khawatirnya dia nggak takut berbuat dosa. Jadi seakan-akan mulai dari nol lagi. Padahal dia belum tahu dosanya sudah diampuni atau tidak. Amalannya diterima atau tidak. Jadi jemaah sekalian seperti itu. Yang harus kita lakukan hanyalah berharap-harap cemas, berdoa kepada Allah, semoga diampuni dosa kita dan dianugerahkan husnul khatimah. Barangkali demikian, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya, baik Bapak Ibu, sekiranya dengan ini mengakhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Dan sebelum kita menuju penghujung acara, mohon izin Pak Ustadz untuk dapat memimpin doa bersama Sivitas Akademika FTKE Universitas Trisakti. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, sebagai penutup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.